Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan presentasi yang kedua. Terlalu gelap? Enggak enak. Kayak gini. Ayo, Helen, silahkan. Enggak ketahuan. Saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nadia selaku tutor dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan karya yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Dan di sini saya pertama next slide. Next sendiri, Mbak. Ibu itu dia lagi merayu loh semua terus dia apa sih? Karya saya itu berjudul perilaku konsumen dalam proses keputusan pembelian pasca episode. Next slide. Oh, kamu pakai itu ya? Dan ini sebuah penelitiannya yaitu mengetahui faktor-faktor konsumen dalam proses pembelian pasca gigi tersudet. Dan karya saya ini dengan latar belakang yaitu pasca gigi tersudet merupakan kebutuhan yang penting bagi pemeliharaan dan kesehatan gigi. Yaitu di sini karena kesadaran masyarakat yang begitu tinggi akan pentingnya kebersihan gigi membuat produsen pasta gigi seringkali mengeluarkan pasta gigi jenis baru. Hal ini dapat dilihat dari di pasaran bahwa pasta gigi yang ada tidak lagi seperti pasta gigi dengan rasa segar, tetapi sudah sangat beragam macamnya. Keputusan konsumen untuk membeli suatu pasta gigi dipengaruhi oleh perbedaan individu, pengaruh lingkungan, dan proses psikologi. Faktor-faktor tersebut berguna bagi pasar untuk mengidentifikasi para pembeli potensial terhadap suatu produk, pengembangan produk, dan menerapkan promosi untuk menarik perhatian dan memberi tanggapan yang kuat dari konsumen. Pasta gigi Pepsodent sebagai market leader perlu mendeskripsikan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Deskripsi tersebut kemudian dimasukkan dan diolah dalam tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Next slide. Perumusan masalahnya yaitu faktor apa saja yang membuat para konsumen selalu mencari pasta gigi Pepsodent. Saya lanjutin. Itu dengan Ini kayak masuk mahalnya bilang semua. Itu dengan landasan teorinya yaitu dari AIDA, yaitu karya dari Cecep Nika tahun 2007. Yang mendalilkan bahwa pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui oleh konsumen atau pembeli. Teori keputusan pembelian dalam metode AIDA ini dijelaskan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama tahap menaruh perhatian atau attention, yang kedua ya apa salah apa ya benar tahap kedua yaitu tahap ketertarikan atau interest, yang ketiga tahap berhasrat atau berniat atau desire, yang keempat yaitu tahap memutuskan untuk aksi beli atau action. Yaitu dan di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif menurut Ginata tahun 2005 dan penelitian kualitatif yaitu konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan ini berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Dan pengumpulan datanya yaitu bisa melalui dengan interview, wawancara, kuesioner, atau angket, atau observasi. Ini menurut Sugiono tahun 2012 193 sampai 194. Yaitu dan saya menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui interview, yaitu melalui telepon dan wawancara yang saya gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur.
Wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan di sini responden yang digunakan yaitu yang pertama jenis kelamin, umur, kerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Jenis kelamin di sini ada laki-laki dan wanita, umur 25 sampai 35 tahun, kerjaan swasta, pendidikan SMP sampai SMA, dan pendapatan 5 sampai 7 juta. Nanti hasil penelitiannya yaitu alasan konsumen membeli student. Saya di sini kan ada 3 responden yaitu yang 2 orang menyatakan suka terhadap student. Yang pertama itu karena suka rasanya, yang kedua karena suka kemasannya yang mudah disimpan, dan yang ketiga mudah didapatkan, dan yang keempat harganya terjangkau, dan yang kelima kebiasaannya dari turun temurun. Dan untuk yang 1 orang yaitu tidak suka dengan student dengan alasan yaitu yang pertama tidak suka dengan rasanya, dan yang kedua tidak suka kemasannya, dan yang ketiga harga sedikit lebih mahal dibanding produk lainnya. Untuk misalnya, jadi di sini faktor-faktor masyarakat memilih pasta gigi student yaitu pertama dari faktor waktu, budaya, dan keluarga. Dan dari faktor waktu yaitu karena memang dari zaman orang tua kita hingga anaknya besar ya, mereka meskipun sudah menikah sampai sekarang mereka tetap memilih student dalam membeli pasta gigi student karena sudah terpercaya rasa dan kualitasnya. Dan dari segi faktor budaya, yaitu faktor budaya di Indonesia yang mengidentifikasikan student sebagai trademark pasta gigi. Trademark pasta gigi. Setiap kali student ingin membeli pasta gigi, pasti konsumen selalu bilang, meskipun mungkin merek lain mereka bilangnya beli Pepsodent gitu. Yang ketiga yaitu dari faktor keluarga, yaitu faktor keluarga turun-temurun dalam memilih memakai Pepsodent sebagai pasta giginya juga mempengaruhi alasan mengapa masyarakat memilih Pepsodent sampai sekarang karena sudah terpercaya akan kualitasnya yang tidak berubah sampai sekarang. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama Pepsodent merupakan salah satu merek pasta gigi yang populer dan dikenal luas oleh masyarakat. Merek ini mudah diingat oleh masyarakat dibanding dengan merek yang lain. Yang kedua yaitu keunggulan suatu produk memang menjadi faktor determinan kedua yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, masyarakat memilih Pepsodent dipengaruhi oleh faktor waktu, budaya, dan keluarga. Dan yang keempat yaitu loyalitas konsumen terhadap produk Pepsodent tidak berarti mereka mengabaikan merek lain. Dan ketika produk Pepsodent tidak tersedia, mereka akan mengganti dengan produk lain yang sejenis meskipun berbeda merek. Dan untuk sarannya, yang pertama, produsen Pepsodent selalu mengadakan penelitian mengenai selera konsumen terhadap jenis yang diinginkan agar kepuasan konsumen dapat ditingkatkan lagi. Dan yang kedua, sementara untuk atribut kemasan, Pepsodent harus membuat tutup yang menempel pada kemasan sehingga tutup tidak mudah jatuh dan hilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya enggak? Ada Ibu. Jadi masalah apa itu yang data responden itu loh kan nggak berkesinambungan karena soalnya di situ dibatas umurnya pendidikan itu kan SMP SMA sampai SMA terus itu pendapatan masa 5 juta sampai 7 juta. Tapi itu pendidikan akhirnya Mbak. Jadi pendidikan maksudnya pendidikan itu bukan pada saat dia penelitian dia sedang SMP atau enggak, tapi pendidikan akhirnya segitu. Gitu. Makanya kan itu lihatnya dari umurnya umur 25 sampai 35. Dia pendidikan akhirnya SMP SMA dengan pendapatan 5. Berapa laki-laki, berapa wanita Mbak? Berapa laki-laki, berapa wanita? Ini semuanya perempuan
lagi nanti berapa